Nah ini Pak, yang ini pembuluh darah ini Pak ya. Ini pembuluh darah. Nah ini dokter kasih ilustrasi dua. Pertama makanan nasi goreng, kemudian sate kambing, kemudian es krim, teh manis 5 sendok. Ibu makan ini gula darah ibu bisa 800. Lalu karena ibu gula darahnya 800, ibu takut. Ibu makan ubi. Gula darahnya ibu jadi 200, lalu ibu senang. Benar tak begitu? Sebenarnya antara 800 dengan 200 realitanya sama saja ibu, kalau ibu tidak berobat. Nah, kalau bapak makan ini ya Pak ya, makan ini, gula darah bapak tidak 800, tapi gula darah bapak 100. Yang 700-nya kemana? Yang 700-nya itu Pak diedarkan ke telinga, otak, jantung, paru-paru, ginjal, hati, kulit, kaki, tangan, otot, mata, usus, lambung, semuanya dapat makanan. Nah, kalau bapak makan ubi, gula darahnya bapak juga tidak ada 200, tapi 100. 100-nya kemana? 100-nya dikasih ke seluruh tubuhnya juga. Ibaratnya, bapak makan sate kambing, otaknya bapak juga makan sate kambing. Kalau bapak makan ubi, otaknya bapak juga makan ubi, tapi tidak terjadi pada ibu atau pasien diabetes. Ibu makan sate kambing, belum tentu otaknya ibu dapat makanan. Ibu makan ubi juga belum tentu. Nah, gula darah 800 ini dan 200 karena ubi kalorinya memang rendah, Pak. Ya. Nah, 5 tahun lagi ibu bisa kena telinganya berdengung sampai tuli. Bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung, paru-parunya lemah, bisa kena TBC, ginjalnya rusak, hatinya jadi kayak semacam mengkerut atau mirip-mirip kanker hati gitu ya. Kemudian kulitnya gatal, tumbuh jamur, kakinya kesemutan, kemudian tangannya juga begitu, ototnya lemah, matanya kabur kena katarak, lambungnya juga bermasalah ya. Jadi semua masalah. Nah, caranya supaya ini tidak bermasalah, apa yang Mbak Bu makan itu sampai ke seluruh tubuh. Ibaratnya gini, kalau boleh ibu makan ini, gula darah ibu tidak 800 tapi 100 karena 700-nya ini diedarkan ke seluruh. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat insulin. Caranya membuat insulin itu ada dua ibu. Dengan menyuntikkan insulin bisa, dengan obat minum bisa. Nah, obat minum itu akan merangsang pankreas menghasilkan insulin, sehingga apa yang ibu makan itu diantarkan ke semua tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap sehat. Nah, ketika ibu minum glibenclamid sekali-sekali, pas ibu tidak makan, sebenarnya otaknya ibu tidak dapat makanan. Semakin sering ibu tidak minum glibenclamid, semakin sering otaknya kelaparan. Pasti suatu ketika akan stroke. Tahu dari mana stroke? Dimulai dengan pusing dulu, Pak. Kalau ginjalnya mulai rusak, dimulai dengan kencing kita kok mulai berbusa, kaki mulai bengkak, muka mulai bengkak, itu artinya otaknya ginjalnya mulai rusak. Nah, jadi prinsipnya begitu, Ibu ya. Bukan berarti dokter bilang, oh kalau gitu makan aja gula. Enggak begitu juga. Karena kalau kita makan gula, gula darah kita naik, maka kita kencing-kencing. Tapi yang akibat ini, telinga ini akibat jangka panjang ketika ibu berhenti berobat. Makanya gini, makannya biasa-biasa saja deh orang diabetes itu. Makan nasi putih boleh, makan roti boleh, tapi obatnya yang dibuat bagus. Nah, obat dikatakan bagus itu kalau gula darah pagi-pagi ibu 100. Gula darah selesai makan itu 170 ke bawah. Atau pemeriksaan HbA1c-nya normal di bawah 7 itu dikatakan diabetesnya terkontrol.